Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini Sobat Kampung Aswaja berkesempatan untuk menelusuri jejak makam para wali dan ulama yang berada di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 Maret tahun 2024 dengan menggunakan mikrobus punya Bapak Idris. Nah, wali besar mana sajakah yang kita kunjungi selama perjalanan? Simak terus video ini, jangan di skip. Salah satu ulama yang kita kunjungi di awal perjalanan adalah makam Kiai Ilyas yang berada di Gumelem, Desa Tegalsari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Komplek makam beliau ini kurang lebih 500 meter dari jalan raya dan harus ditempuh dengan berjalan kaki jika kita menggunakan kendaraan bus. Sesampainya di area komplek makam, para peziarah bisa mengambil air wudhu di padasan depan makam yang telah disediakan. Cungkup makam beliau ini tergolong sederhana. Bangunannya semi permanen, sementara dinding-dindingnya dibuat dengan rangka-rangka kayu yang berjarak. Di dalam cungkup terdapat beberapa makam yang merupakan keluarga dari Kiai Ilyas. Makam beliau ini dibatasi dengan pagar yang terbuat dari kayu. Kiai Haji Ilyas adalah pendiri pondok pesantren Az-Ziyadah dan Az-Zaidin yang berada di Gumelem, Tegalsari, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Pondok ini bertipe salafiyah dan memiliki 46 santri laki-laki dan 27 perempuan pada tahun 2023. Lokasi pondok pesantren ini sekitar 35 km lebih dari kota Purworejo. Nah, sayangnya tidak banyak yang menulis tentang beliau hingga sampai video ini dibuat, sehingga masih sangat minim sekali akan literasi tentang beliau. Lanjut di perjalanan yang kedua, yaitu menuju makam Kiai Raden Abdullah Karangmalang yang berada di Bruno Wetan, Desa Brunorejo, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Makam beliau ini berada di pemakaman umum Desa Brunorejo yang jaraknya kurang lebih 50 meter dari Jalan Raya Kuto Arjo Bruno. Sesampainya di depan area makam, kita akan melihat sebuah gapura yang bertuliskan Makam Karangmalang. Setelah memasuki gapura ini, kita akan melihat beberapa pohon beringin raksasa berumur ratusan tahun dengan akar-akar yang menjalar indah. Nah, cungkup Kiai Raden Abdullah Karangmalang ini berada di bawah salah satu pohon beringin besar itu. Cungkup yang menaungi makam beliau sudah dibuat beton permanen dengan dinding-dinding yang terbuka. Nisan beliau ini dicat dengan warna kuning emas dan dibatasi dengan pagar kayu kecil. Di salah satu ujung dinding terdapat tulisan Pesarean Pangeran Kajoran, Raden Abdullah Karangmalang. Dari berbagai sumber di internet, Kiai Raden Abdullah Karangmalang yang sering disebut juga Pangeran Kajoran adalah salah satu dari keturunan Joko Tarub yang ada di Purwodadi, Jawa Tengah. Nah, untuk mengetahui lebih jelas mengenai siapakah beliau, kami akan merangkumnya di video yang lain. Oke, setelah melakukan doa dan tahlil, perjalanan berikutnya yaitu menuju ke komplek makam Bulus Hadi Purwo. Komplek makam ini berada di Jalan Cokronegoro, Blengkunan, Bulus, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Di area depan komplek makam ini terdapat parkiran yang cukup luas yang mampu menampung puluhan bis besar. Kemudian dari arah parkiran kita akan menaiki beberapa puluh anak tangga agar sampai di komplek makam. Tepat di depan makam terdapat aula besar yang terbuka yang mampu menampung ratusan para peziarah. Di makam ini, Sumare ulama besar penyiar agama Islam di Kabupaten Purworejo yaitu Kiai Zarkasi. Beliau adalah putra dari Kiai Asnawi bin Kiai Nur Imam Melangi. Yang paling masyhur adalah ketika beliau mendirikan pondok pesantren Mafatihul Ulum yang sekarang berubah menjadi pondok ternama di Purworejo, yaitu Pondok Pesantren An-Nawawi Merja.
Di komplek makam Bulus ini, selain makam ulama Purworejo Trah Berjan An-Nawawi, juga merupakan makam Trah Wakil Residen Bagelen, Raden Tumenggung Suronegoro. Lanjut perjalanan berikutnya yaitu menuju ke makam Kyai Imam Puro yang berada di Gunung Geger Menjangan, Desa Candi, Kecamatan Balidono, Purworejo, Jawa Tengah. Untuk menuju ke lokasi makam, para peziarah akan menaiki anak tangga yang cukup tinggi, kurang lebih 500 sampai dengan 600 meter. Nah, bagi para peziarah yang tidak mampu menempuh perjalanan bisa menggunakan jasa ojek dengan biaya Rp10.000 untuk sekali jalan. Selama perjalanan, di kanan dan juga kiri jalan terlihat pohon bambu yang besar dan rindang. Di bawah pohon bambu tersebut terdapat para pedagang buah-buahan dan juga oleh-oleh khas Purworejo. Sesampainya puncak area makam, kita akan melihat beberapa bangunan seperti masjid yang luas, tempat wudhu, warung, dan juga gedung besar yang merupakan cungkup makam Kyai Imam Puro. Makam ini memiliki teras yang terbuka dengan warna cat hijau. Hampir setiap hari pemakaman ini tak pernah sepi dikunjungi oleh para peziarah. Nah, untuk mengetahui siapakah Kyai Imam Puro dan apa saja karomah-karomahnya, Sobat Kampung Aswaja telah merangkumnya di video yang lain dan dapat diklik link di tautan di atas. Lanjut ke perjalanan berikutnya, yaitu menuju ke makam Kyai Abdul Jalal yang berada di Desa Awu-Awu, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Komplek makam beliau ini tidak jauh dari jalan raya dan berada di belakang Masjid Jami Al-Mutakin Desa Awu-Awu. Area makam ini juga belum bisa dilalui menggunakan bus besar. Situs makam Syekh Abdul Jalal punya area parkir yang cukup. Fasilitas lengkap seperti toilet dan beberapa warung juga sudah tersedia. Nah, di depan makam yang terdapat tempat istirahat bagi para pengunjung lansia dan juga penyandang disabilitas. Komplek makam Abdul Jalal ini sudah diberi atap yang permanen dengan rangka dari baja ringan. Sementara nisan beliau ini dibatasi dengan pagar dari teralis besi dan dicat berwarna kuning. Di area makam ini juga terdapat makam para punggawa yang selalu mendampingi Syekh Abdul Jalal saat berdakwah. Di situ pun terdapat makam Nyai Ageng Serang atau Nyai Bagelen yang merupakan istri dari Ki Tumenggung Awu-Awu Langit. Nah, bagi Sobat Kampung Aswaja yang penasaran mengenai siapakah beliau, silahkan untuk klik link lautan di atas ya. Setelah dirasa cukup, perjalanan berikutnya yaitu menuju komplek makam Gunung Damar, yaitu makam Raden Gagak Handoko. Makam ini terletak di puncak Gunung Damar, tepatnya di Dukuh Cueran Lor, Desa Lowano, Kecamatan Lowano, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Pada jalan masuk menuju makam Gagak Handoko terdapat beberapa jenis pohon besar yang memberikan peneduh. Salah satu jenis pohon yang biasanya ditemui di sepanjang jalan adalah pohon bintaro. Jalan menuju area makam juga sudah dibangun menggunakan beton berupa undakan tangga sekitar 84 buah. Makam beliau sendiri terletak dalam sebuah bangunan baru dengan atap terbuat dari genteng pres plentong. Di dalamnya terdapat makam Gagak Handoko beserta istri. Nisan makam ini terbuat dari kayu jati dan terdapat inskripsi bahasa Jawa. Di depan cungkup makam terdapat dua patung burung gagak yang bertengger di atas prasasti bertuliskan Pesarean Gagak Handoko Lowano. Raden Gagak Handoko merupakan senopati Pangeran Diponegoro pada masa perang Diponegoro di kawasan Bukit Menoreh dan juga Lowano. Nah, untuk mengetahui siapakah beliau lebih jauh, simak video yang ada di tautan link di atas ya. Setelah melantunkan doa di tempat istirahat makam Raden Gagak Handoko, perjalanan dilanjutkan menuju makam Kiai Haji Raden Zainuddin Syafi'i yang berada di Desa Solotiang, Lowano, Purworejo. Makamnya tidak jauh dari Jalan Raya Purworejo Semarang, sekitar 50 meter dan dapat dijangkau dengan bus besar. Cungkup beliau ini berada di dalam masjid besar, terbuat dari kayu berwarna coklat dengan ukiran berwarna kuning keemasan. Di sekeliling cungkup terdapat makam keluarga maupun kerabat dari Pondok Pesantren Al-Anwar An-Nur Maron. Kiai Haji Raden Zainuddin Syafi'i ini dikenal sebagai salah satu ulama besar ahli thariqah
dan juga ahli tirakat yang lahir di Desa Wonokromo, Jegeran, Kabupaten Bantul pada tahun 1903. Beliau adalah pendiri sekaligus pengasuh pertama Pondok Pesantren Al-Anwar An-Nur Mengalon Loano, Purworejo. Sobat Kampung Aswaja yang berbahagia, perjalanan yang terakhir ditutup dengan mengunjungi objek wisata yang ada di Kabupaten Purworejo, yaitu Pantai Jatimalang. Disinilah Sobat Kampung Aswaja beserta rombongan melepas penat setelah seharian berziarah ke makam wali dan ulama yang ada di Kabupaten Purworejo. Nah, demikianlah perjalanan kami menelusuri makam wali besar yang berada di Kabupaten Purworejo. Semoga kita semua mendapatkan barokah dari para wali di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.